Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat waktu luang. Bahkan pada kesempatan petang ini, awal malam ini, bahwa di sekitar kita Allah turunkan hujan. Semoga ini menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan hujan ini menjadi kesempatan baik untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita juga berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzmat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan malam ini, mari kita terlebih dulu membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama dalam rangka taat pada Allah, terutama lagi hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 27. Supaya nyambung kita dari ayat 26 baca bersama-sama ya, supaya mudah. Jika yang tidak ada di Al-Quran bisa tidak ada di tafsir, bisa lihat di Al-Qur'annya, di mushafnya. Dari ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, 2 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن Fasawahunna sab'a samawat ya. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Baik, kita bahas sedikit tajwidnya dengan buku yang ada di tangan masing-masing. Masih ingat bahasan daripada tajwid ini dimulakan dengan membahas huruf-huruf hijaiyah. Masih ingat huruf hijaiyah ada berapa? 28. Awas kalau keliru. Walaupun ada yang menyebutkan 27 ya. 27 itu berarti ada yang menyebut 29, ada yang menyebut 28. Oke. Bahasan yang paling penting lagi mengenai makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Ada 5. Yang pertama al-jaub, artinya rongga mulut. Ada 3. A, I, U. A berarti alif sebelumnya fathah. I berarti ya sukun sebelumnya kasrah. Ya. Kemudian ya sukun sebelumnya kasrah. Yang ketiga waw sukun sebelumnya dhammah. Rongga tuh lobang. Nah. Kemudian yang keduanya halaman 24 tuh. Al-halqu artinya tenggorokan. Ya, tenggorokan. Ada 3. Ya, dalam al-halqu itu pertama aqsal halqi. Apa aqsal halqi? Pangkal tenggorokan. Apa saja? A dan H. Hamzah dan H. A, H. A, H. A, H. A. Ya pangkal. Pangkal itu tempat awalnya. Pangkal itu di ujung. Ingat, hari Jumat tuh kita bahas tafsir Yasin. Aqsal Madinah. Apa arti aqsa itu? Jauh. Nah ini pangkal, jauh. Yang keduanya wastul halq. Arti wasat apa? Tengah. Berarti tengah tenggorokan. Apa saja? Ada 2. H dan A. Tengah. H, A. Coba. H, hi, hu. A, I, o. Awas, ulang hujan. Kemudian adnal halqi. Adna itu dekat. Artinya bagian luar dari tenggorokan. Nah ini mah kha, go. Kha, khi, khu. Go, gi, gu. Itu tenggorokan bagian luar. Jadi jumlah huruf halqi atau huruf yang keluar dari makhraj al-halqu apa saja? Ada berapa? 6. Pembagiannya ada 3. Gitu. Aqsal halqi yaitu A dan H hampir dekat ke dada. Kemudian wastul halqi tengah-tengah. Apa saja? A dan H. Lembut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah. Ya, belajar, kalau belajar insya Allah bisa. Lalu apa tadi yang ketiga? Adnal halqi. Bagian luar, tenggorokan bagian luar. Udah keluar ini mah. Apa itu? Kha dan go. Tenggorokan bagian luar ya. Yang ketiga makhraj huruf yang ketiga adalah al-lisan. Apa arti al-lisan? Lidah. Tempat keluarnya huruf yang terletak pada lidah. Itu ada 18 huruf. 18 huruf. Iya. Apa saja? Nah, nih. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Pangkal lidah itu mana? Tempat jadinya lidah. Ko. Tuh. Ko.
kok. Coba kayak kita dicekek kok. Itu. Gitu. Kok. Iya. Pangkal lidah sebelah atas. Bahasa kita aqsal lisan fauqa. Kemudian apa lagi? Pangkal lidah tepatnya sebelah bawah atau ke depan sedikit dari makhraj qa. Bertemu dengan langit-langit. Langit-langitnya parak lah ya amat atas. Mana? Ka. Kalau tadi qa, ini ka. Dua-duanya dekat pangkal lidah. Ka. 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 Dari sifatul hurufnya berdesis atau ditekan. Berdesis. Ada ka. Ka. Ya, tapi ulah keluar jigong. Ka. Ini namanya aqsal lisan aspal. Ya. Aqsal lisan tuh pangkal lidah sebelah bawah. Lalu pertengahan lidah. Ya. Wastul lisan. Nah. Pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Apa saja? Ini hurufnya ada berapa? 3. Ja. Nah. Ja. Silakan yang menonton bisa mengikuti. Ja. Nah. Pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Awas, tidak pecah ini, tidak. Zazizu, tidak. Ja, ji, ju. Ajma'in. Juminten. Nah, contoh. Lalu mana lagi yang tengah lidah nempel ke langit atas? Sya. Sya. Coba sambil makan sasagon. Sya, shi, shu. Shisha. Shisha itu yang apa itu asapnya itu. Kemudian yang ketiga ya. Nah, ya, yi, yu. Nah, itu namanya wastul lisan. Kemudian yang keempat tepi lidah. Nah, tepi lidah dengan geraham kanan kiri. Geraham mana? Nah, ini kata Nabi, aku yang paling pasti mengucapkan huruf bo. Karena emang gampang. Karena sulit mengucap bo. Lihat. Mana tepi lidah? Tepi itu apaan? Ini kan tepi pinggir. Ini mah ujung. Ini tepi. Tepi lidah bersentuhan dengan geraham. Ini kan geraham nih. Kanan kiri kita geraham kan? Nyau geraham tuh. Iya. Kanan kiri. Bo. 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 Sambil memanjang ke depan boleh. Bo. Kayak hafatil lisan ma'al abros. Bo. Bukan do, 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 do. Bukan. Tapi bo. Bo. Walau bolin. Bo. Ghairil maghdubi. Jangan sampai menambah atau mengurangi satu huruf. Tidak boleh. Misal. Walab dolin. Salah. Dolin. Bukan dolin. Bo. Bol. Tapi lidah nempel di geraham kanan kiri. Atau ya kanan atau kiri. Bo. Bo. Lalu ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang berhadapan dengannya. La. Coba, ini gampang. La. La, li, lu. Lalu apa lagi? Ujung lidah bergeser ke bawah sedikit dari makhraj la. Ini namanya na. 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 Na, ni, nu. Kemudian dekat dengan nun ada punggul lidah. Tetapi tidak menyentuh langit-langit. Ro. 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 Bukan Allah, bukan ra. 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 Ra, ri, ru. Kemudian ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas.
Ini muncul ta. Ta ti tu. Ta ti tu. Ini tak berdesis atau bukan? Jahar atau hamas? Hamas. Sehingga tidak ada huruf C, yang ada huruf ta berdesis. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath, taknya berdesis ya, dengan ha. Lalu ada lagi da. Da, di, du. Nah, dari makhraj lisan juga ada za. 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 Za, zi, zu. Vo, zi, zu. Sa, si, su. Memang agak gampang-gampang susah. Saya bilang gampang-gampang susah supaya tidak menganggap susah. Ya gampang, tapi maksudnya supaya ada kesungguhan. Gitu. Walaupun penyajiannya Juminto, nah itu cuma intermezzo saja. Lalu ada lagi ujung porpul lisan ma'atrofis sanaya supla. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri bawah. So, si, su. Za, zi, zu. Za. Pecah tuh. Za. Zi. Zu. Awas. Coba. Idza zulzilatil. Idza zul. Idza zul. Zilatil. Arbu. Zilzalaha. Lalu ini biasa gampang. Sa, si, su. Itu. Ya gampang kan? Itu makhraj. Ada 10 tuh. Makhraj lisan. Dari 10 tempat makhraj lisan itu ada berapa huruf? 18. Lalu ada syabatain. 2 bibir. Mana saja? Ada 4. Fa, fi, fu. Wa, wi, wu. Ba, bi, bu. Ya, apa lagi? Fa, fi, fu. Ma, mi, mu. Kalau nggak pakai bibir susah ini. Makanya orang yang sedang sakaratul maut menjelang kematiannya, hampir beberapa sarafnya sudah tidak berfungsi. Tapi luar biasanya kalimat tauhid yang bagus diucapkan adalah kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Yang tidak menggunakan makhraj syabatain. Nggak pakai bibir kan? Cuma apa saja? Lidah. La ilaha illallah. Ya, contoh begitu. Ada makhraj apa lagi? Tenggorokan tadi. Ha. Ya, beruntungnya begitu, nggak sulit. Itu dimudahkan. Apakah harus dilisankan itu la ilaha? Ya tidak selalu. Kalau dia setruk, kemudian kita bisa bimbing, insya Allah dalam hatinya, pikirannya ikut apa kata kita. Ma atau pa atau mbah, ikutinnya la ilaha illallah. Bimbing, itu namanya talqin. Bimbing. Ya, kalau jenguk orang yang sakit, selalu ingatkan kepada Allah, bukan nakut-nakutin mati. Yuk sing eling. Emang apa? Enggak begitu. Kalau nengok orang yang sakit, berikan pesan-pesan positif, diberikan doa, semangat. Jangan sampai takut-takutin. Sakit apa, Dom? Bisul, nggak akan lama kamu, Dom. Takut-takutin nggak boleh. Ya. Atau misalnya, kamu emang bisul apa? Stadium 4 inilah, emang kayak jantung. Nggak ada. Jangan takut-takutin. Doakan. Ingatkan kepada Allah. Ya, kan nggak ada yang tahu masalah meninggal. Ya. Lalu, makhraj apa lagi? Satu lagi. Al-khaisum. Apa al-khaisum? Aksol anfi alias pangkal hidung. Apa saja? Ini 4 tempat.
Dari situ sengau tuh apa ya? Bindang ya, dengung lah. Seperti pertama, bacaan gunnah musyaddad. Huruf mim dan nun yang bertasdid. Kira-kira gitu ya. Misalnya, thumma inna. Kemudian pada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Contoh apa idgham bi gunnah? Famai, masih mending itu mah. Miu, apa lagi loh? Min ni'matin, apa lagi? Ya, nun, mim, waw, apa lagi? Nah, pokoknya 4 ya. Kemudian ikhfa, min. Kemudian iklab, min ba'di, mim. Ini semua tempat pada bacaan yang 4 tadi mengeluarkan bunyi yang keluar dari pangkal hidung. Untuk mastiin adanya bunyi yang betul-betul keluar dari pangkal hidung, coba pijit hidung. Ya. Ini kalau kita lagi pilek kan susah. Gitu ya. Kalau suara tertahan berarti benar bahwa bacaan tersebut mengeluarkan bunyi. Inna coba. Kita tahan di pangkal hidung. Susah. Min qablikum. Min. Ya bukan sesuatu yang ditawakan. Tapi memang begitu. Ya. Al-khaysum. Apa al-khaysum? Pangkal hidung. Itu. Tuh gambarnya ada di halaman 30 31. Ya. Buku ini sangat bagus kalau nanti kamu mengajarkan secara sistematis, terstruktur, rapi. Enak gitu ya. Baik, kita bahas tajwid. Sudah? Kita bahas tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. 26 27 28 29. Di ayat 26 sedikit mengulang biar nyambung. Innallaha, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu. Tidak malu apa? Loh, kok malu? Karena ada tuduhan, cibiran dari orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Yaitu ketika turun surah apa deh? Surah apa? Ketika turun surah apa? Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Surah ketika turun surah Al-Hajj ayat 73. Di situ ada ayat wa in yaslubhumud dzubabu syai'an. Al-Qur'an nyebut kata dzubab. Apa arti dzubab? Lalat. Kemudian ada kata lagi dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Kama talil Ankabut. Mereka yang tidak beriman tuh menuduh. Al-Quran katanya kitab suci. Kira-kira begitulah. Tapi kok menyebut benda-benda atau sesuatu yang hina dianggap hina. Dijawab sama Allah. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Singkat ayat ini mah karena pernah kita bahas. Sesungguhnya Allah tidak malu, nggak malu. Justru Allah menyebutkan itu untuk menampakkan bahwa setiap yang Allah ciptakan semuanya ada hikmahnya. Allah nggak malu untuk membuat satu perumpamaan dengan apa? Dengan membuat perumpamaan ba'udatan, sesuatu ba'udatan. Apa itu ba'udah? Saya kemarin bilang kalau bahasa kitanya apa? Rametuk. Gitu ya. Artinya sejenis lalat yang kecil. Fama fauqaha, atau lebih dari itu. Ya. Yakni la yatruku bayanu lima fihi minal hikami. Allah tidak akan meninggalkan penjelasan terhadap apa daripada hikmah-hikmahnya. Artinya semuanya ada hikmahnya. Hujan, ada hikmahnya nggak? Ada. Jangan mentang-mentang tadinya kita mau keluar, hujan.
Oh, itu menyalahkan takdir Allah. Allah sudah mengatur segala-galanya. Aduh, gimana ini, saya mau pulang hujan. Semua sudah diatur oleh Allah. Ikuti saja aturan Allah. Dan yang paling penting gitu. Ketika ada ciptaan Allah dan oleh Allah dijadikan perumpamaan dan oleh Allah disebutkan binatang-binatang yang dianggap oleh manusia sebagai sesuatu yang hina, yang jijik, maka ada dua kategori. Ada dua kelompok dalam menanggapinya. Fa'amalladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui annahu ayil masal, bahwa perumpamaan itu al-haqqu ayatsabitul waqi'u mauqi'atun. Bahwa perumpamaan itu tetap. Bahwa perumpamaan itu benar, tepat, cocok penempatannya. Allah kalau bikin perumpamaan sesuai. Kayak kita sering bikin peribahasa. Bagaikan misalnya buah jatuh tidak jauh dari pohon. Itu kan ungkapan yang pas. Iyalah, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Jangan sampai buah jatuh tidak jauh dari material, kan nggak nyambung. Ya kudu pas. Al-Quran, Allah Ta'ala dalam Al-Quran membuat perumpamaan itu tepat. Dan orang beriman menanggapinya sebagai perumpamaan yang tepat. Nggak salah sasaran. Dan mereka tahu itu semua datang dari min rabbihim, dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu. Sebaliknya, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza radallahu bihadza mathalan. Dan adapun orang-orang yang ingkar, tidak iman, tidak percaya, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathalan. Apa yang Allah maksud? Apa sih yang Allah pengenin? Kira-kira begitu. Bihadza mathalan, dengan perumpamaan ini. Ngapain pula sih kira-kira begitu? Tamyizun ay bihadzal mathalan wa masiban. Kemarin sampai situ ya. Yudillu. Nah, dengan perumpamaan tersebut Allah bisa saja menyesatkan. Artinya apa? Orang yang tidak beriman hanya gara-gara menanggapi ciptaan dan perumpamaan dari Allah dianggap sesuatu yang hina, mereka menjadi sesat. Katsiro, banyak. Tersesat dari apa? Anil haqqi likuprihim, tersesat dari kebenaran, likuprihim, karena keingkaran mereka tidak iman kepada Allah. Tapi sebab adanya perumpamaan, sebab adanya ciptaan dari Allah, meskipun itu apa? Seperti apa tadi? Lalat. Tapi ada juga bahkan banyak, yahdi bihi katsira, Allah memberikan hidayah petunjuk bihi, dengan itu perumpamaan, katsira, banyak. Siapa? Minal mu'minina, dari orang-orang beriman, litasdiqihim, karena mereka orang-orang mukmin itu membenarkan terhadap itu perumpamaan. Kita percaya enggak kepada Allah? Tentu harus percaya terhadap apa yang disajikan Allah dalam Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan itu untuk memudahkan kita sebenarnya. Bahwa kita ini punya akal sehat, punya logika. Allah paham dengan logika kita. Untuk memudahkan, diberilah perumpamaan. Kamu kadang-kala ada soal matematika, bikin soal cerita. Itu kan sama kayak perumpamaan. Ya kan? Kamu bikin Pitagoras. Apaan sih rumus Pitagoras? Iya. Kalau kamu mau ke ke Gemilang, jauh. Kalau harus ke depan dulu, ikuti jalan ini. Mendingan motong jalan. Kan Pitagoras kan perumpamaannya kayak gitu kan? Itu contoh misalnya. Itu kan perumpamaan. Kita butuh perumpamaan. Wa ma yudillu bihi illal fasiqina, dan Allah tidak menyesatkan bihi dengan itu perumpamaan illal fasiqina, kecuali orang-orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai jadi orang fasik. Siapa al-fasik itu?
al-kharijina itu orang-orang yang keluar, orang-orang yang menyimpang an taatihi dari taat kepada Allah. Itu orang fasik. Nah, ada yang menyebutkan, Bapak bilang dulu itu pasako itu artinya busuk. Ya, kebusukan buah saja bisa bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Itu. Nah, siapa orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Alladzina, yaitu orang-orang yang. Ini alladzina jadi naat. Nah, itu apa? Sifat. Yaitu orang-orang yang. Yang apa? Yang kuduna ahdallahi. Orang-orang yang melanggar janji. Orang fasik itu yang melanggar janji. Janji apa? Ahdallahi, janji. Janji apa? Melanggar janji Allah. Ma'ahidahu ilaihim. Yaitu melanggar perjanjian, melanggar kewajiban ilaihim yang ditugaskan kepada itu orang fasik. Allah telah menugaskan, memberikan kewajiban kepada orang-orang, kepada hamba-hambanya. Tapi ada di antara hamba-hambanya yang fasik, yang menyimpang. Gitu. Mereka melanggar kewajiban yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ada di mana emang? Fil kutubi, di dalam kitab-kitab, minal iman, berupa keimanan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang fasik itu orang yang menyimpang, orang yang keluar dari perjanjian Allah. Lah, emang kita udah janji kalau sebagai muslim sudah ikrar 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Atau dulu di zaman azali kita pernah ditanya, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Lalu kita menjawab tuh saat dalam azali, ya belum lahir, si jauh. Qalu, ketika itu hamba-hamba Allah tuh menjawab, bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi. Nah, ini orang fasik melanggar janji. Di antaranya mereka keluar dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Mimba dimitaqi. Mereka melanggar janji-janji itu setelah mitsaqi, teguhnya, tauqidihi, kokohnya itu janji alaihim, atas mereka. Istilahnya udah janji, udah sepakat seia sekata, kira-kira gitu. Kalau orang janji. Wayaqtauna, dan orang-orang fasik itu, jadi ciri orang fasik apa? Dia melanggar janji setelah janji itu teguh. Setelah janji itu apa? Disepakati. Yang kedua, ciri-ciri orang fasik, wayaqtauna, dan mereka memutuskan. Alladzina itu, orang-orang fasik itu memutuskan terhadap perkara amarallahu, yang telah Allah perintahkan, bihi ayyu sholat. Mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah bihi, dengannya, ayyu sholat, agar mereka menyambungkannya, minal imani, yakni beriman, bin nabiyyi, kepada Nabi Muhammad, warrahimi, awas, bukan warrahimi tapi warrahimi, dan menyambung terhadap kerabat. Inilah yang disebut dengan silaturahmi. Oke, saya mau kasih tahu, Pak, yang benar silaturahmi atau silaturahim, dua-duanya benar. Ya, malah akan menjadi keliru. Saya tidak mau menyalahkan, saya cuma bilang keliru kalau menganggap silaturahim itu pakai ya. Ar-Rahim, silaturrahim.
Bukan. Lihat dalam kitab tafsir Jalalaini, rahim. Silah artinya ikatan, menyambungkan ikatan. Sil kan artinya sambungkan. Sila itu berarti alat pengikat, namanya tali. Ar-rahim, kekerabatan, baraya cek orang mah. Walaupun dari kata rahim itu nanti bisa menjadi rahmat, rahman, rahim bisa. Terus Pak, kalau begitu yang menyebut silaturahmi juga benar. Benar. Karena mimnya disukunkan. Silaturrahm. Silaturrahm. Karena dikasrokan jadi silaturrahmi. Dua-duanya benar. Pernah ada yang nge-share. Yang benar silaturrahim. Karena ikatan kasih sayang. Salah. Bukan ikatan kasih sayang. Ikatan kekerabatan. Mulanya memang ikatan kekerabatan itu adalah yang memiliki jalur satu rahim. Satu rahim itu ya satu peranakan. Ya, yang ada kaitan dengan peranakan. Yang ada kaitan kekerabatan. Saya dengan Aban, saya dengan Adna misalnya, saya dengan Ulwi. Itu kan ada kerabat. Aban kemudian dengan Aos karena memiliki kerabat jalur dari ibunya Aos dengan Aban, ya, saling bersatu. Kemudian Salma, Dinar, Gilang, jelas tuh Maya, satu beteng si ieu mata jeung si itu ya, satu perut itu kan. Nah, itu kan rahim, ya. Jadi dua-duanya benar. Kemudian ada mengatakan kalau silaturahmi, katanya rahmi itu penyakit. Oh bukan, rahm. Makanya ada dalam hadis, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Bukan rahimahu, bukan, tapi rahimahu. Nggak pakai ya kan? Maka apa hadisnya? Barang siapa yang senang, yang suka untuk dilapangkan rezekinya, ya, man ahabba ayyub satolahu fi rizki yubsato. Allah kan punya asmaul husna apa? Al basir, yang meluaskan, yang melapangkan. Wa yunsa'alahu fi rizki, diberkahi rezekinya atau dibanyakkan rezeki. Fal, maka hendaklah, perintah kan? Yasil, sambungkanlah apa? Rahimahu. Bukan rahimahu, bukan kan? Rahimahu. Ada lagi dalam surah An-Nisa pertama. Mohon maaf, coba dicek An-Nisa pertama. Ya ayyuhanna, apa teh? Ya ayyuhannasat. Ya ayyuhannasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha min rijalan katsiran wa nisaa. Terus wattaqullaha alladzina wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini sering dibaca pada acara pernikahan. Jadi kalau akad nikah, makroknya atau bacaan Quran yang baca biasanya ini. Selain Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ay ahlu Makkah. Hei manusia, hei sekalian manusia. Waktu itu adalah penduduk Makkah. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Nah, kenapa Rob? Karena mereka disinggung dari sisi penciptaan. Mereka ini kan ciptaan Allah atau ciptaan yang ada penciptanya. Takutlah kalian, takwalah kalian kepada yang menciptakan kalian. Yang mana dia yang telah menciptakan kalian. Yang mulanya min nafsin wahidah, dari satu nafs, satu jiwa, yakni jiwanya Nabi Adam. Wa khalaqa, dan Allah telah menciptakan minha, dari wahidah itu, dari nafsu wahidah.
Kenapa minha muannas? Karena nafsun atau nafsin wahidah. Dari satu Adam itu Allah ciptakan zaujaha, pasangannya. Di Al-Qur'an enggak ada disebut nama pasangan Adam. Siapa pasangan Adam? Nah, pakai hak kecil. Itu ada nanti tafsir Jalalain. Hawa. Kalau dalam surah apa itu? Wa ma yantiqu anil hawa, itu pakai hak gede. Hawa. Kalau ini pakai hak. Dari satu jiwa, yakni Adam, Allah ciptakan apa? Pasangannya, yaitu Hawa. Itu. Bahkan menurut satu dalam tafsiran disebutkan min dila'i atau min adla'il yusra, dari tulang rusuk bagian kiri. Tulang rusuk. Makanya sering ada istilah perempuan itu adalah tulang rusuknya laki dan laki-laki itu adalah tulang punggungnya. Makanya cek coba tulang rusuk ada berapa sih? Coba cek aja, kalau hilang 2 berarti nggak, 1 aja cukup. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Kurang cerdas kamu. Itu ya. Tapi yang namanya tulang rusuk bukan adanya di atas yang kemudian menginjak-injak laki-laki. Tulang rusuk juga bukan ada di bawah kemudian diinjak-injak oleh laki-laki, tapi adanya di samping kiri untuk bersanding bersama dengan suami. Gitu. Makanya salah kalau dikatakan di balik suksesnya suami ada istri yang bla 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 misalnya. Salah, bukan di balik atau di belakang, tapi di samping. Gitu. Makanya istri itu harus enak sandang, enak nyandang, enak nyandung deh. Nyandang. Sandang itu apa sih? Enak kalau pakai pakaian serasi couple. Apa tuh istilah kalau batik itu? Samaan itu apa namanya? Serimbit apa? Serimbit apa namanya ya? Gitu, enak nyandang, enak nyandung deh. Nyanding bersanding, bareng-bareng kan enak. Siapa karena nyandung wae. Gitu. Nah, wabasa dan kemudian pisahkan wanasor dan berkembang minhuma dari keduanya. Lalu dikembang biakan dari Adam dan Hawa, berkembang biak dan berkembang baik. Rijalan katsiro wa nisaa, rijalan laki-laki, katsiron yang banyak, wa nisaa dan perempuan, katsirotan yang banyak pula. Laki banyak, perempuan banyak, beranak pinak, terus beranak pinak sampai sekarang. Wah, berkembang biak dan berkembang baik. Wattaqullah, diingetin nama Allah. Makanya ini cocok kalau buat pernikahan. Ayat pernikahan maksudnya. Wattaqullah, dan bertakwalah. Setelah dijelaskan tentang penciptaan, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasa'aluna, yang mana tasa'aluna, kalian semua saling meminta. Ingat soal. Bertanya, kalian meminta. Ya, bihi, dengannya, yakni minta kepada Allah. Wal arham, wattaqul arham. Kata Allah apa? Zoharul fasadu, telah nampak. Ingat, harus cerdas jadi santri. Oh, zoharu itu zohir. Zohir, lahiriah. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Sebab apa? Sebab ulah tangan manusia. Tangan itu juga tidak mesti merusak, menebang hutan dengan ilegal, logging, atau buang sampah sembarangan. Bisa juga dengan tangan itu apa? Maksiat, tangannya maksiat. Atau mohon maaf, oknum, saya nggak nuduh, oknum pejabat yang menandatangani memberikan izin pendirian bangunan di tempat yang tidak semestinya, seperti di jurang bikin bangunan gitu kan. Padahal itu rawan longsor. Jadi kerusakan ini macam-macam. Terutama dalam tafsir Jalalain disebutkan bil masi wa ta'wiqi,
Dengan apa? Melakukan kemaksiatan wa ta'wiqi dan penyimpangan. Penyimpangan dari apa? Anil iman, menyimpang dari keimanan. Ulaika, mereka itulah al-mausufuna, yang disifati bima dzukira, dengan apa yang disebutkan tadi. Apa saja coba? Tadi sifat-sifat orang yang fasik. Melanggar janji padahal sudah disepakati atau sudah kokoh itu perjanjian. Terus apa lagi? Memutuskan apa saja? Memutuskan apa yang Allah perintahkan. Ini keimanan dan silaturahim. Yang ketiganya, mereka merusak di bumi dengan kemaksiatan dan menyimpang dari mereka itu semua humul khasirun. Mereka itulah termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Lima sirihim. Karena mereka dikembalikan atau karena tempat kembali mereka ilan naril muabbadati, ke neraka yang langgeng selama-lamanya, alaihim, untuk mereka. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna min ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Dan terima kasih yang telah menonton melalui akun Instagram maupun Facebook serta di YouTube. Mohon maaf atas kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.